Kali ini kita kasih contoh untuk trading plan ya. Saya pakai nama Bapak Michael dengan Ibu Winnie. Kedua bapak dan ibu ini, mereka tertarik untuk membeli saham A. Sama-sama ingin membeli saham A. Bayarnya di harga berapa? Bayar di harga 2.000. Sama nih, buy di harga 2.000. Ini mereka buat plannya seperti ini ya. Terus cut loss-nya, jangan cut loss ya. Target profit dulu ya. Target profitnya itu di harga 2.200. Sama. Cut loss-nya, jual ruginya ya, itu di harga 1.900. Sama masih ya. Dana yang disediakan ini yang berbeda. Bapak Michael ini dananya 200 juta. Sedangkan Bu Winnie, dia cuma dana 10 juta. Ketika mereka melakukan pembelian ya, berarti dapatnya adalah 1.000 lot. Ya kan? Gimana Pak? Ya gini. 200 juta dibagi, harganya kan 2.000, dibagi 100 ya, karena satuannya lot. Dia dapat 1.000 lot. Sedangkan Bu Winnie kan dananya 10 juta. Dibagi 2.000, dibagi 100, sama dengan 50 lot. Ya. Kita bisa lihat bahwa mereka bisa menerima loss ya. Menerima loss itu siap ya. Siap menerima loss. Tadi kan 1.900 ya. Berarti mereka siap menerima loss 10 juta, Pak Michaelnya. Sedangkan Bu ini siap menerima lossnya 500.000. Kalau kita lihat target profitnya 2.200, berarti mereka siap menerima profit ya, atau target profitnya ini bisa dapat 20 juta. Ya. Ini siap menerima profit atau untung. Ekspektasinya dia ya, itu 1 juta. Ya. Kita bisa bilang begini, kalau istilah di saham, risk acceptance sama dengan 5%. Dari mana 10 juta itu kan resiko yang dia bersedia menerima ya, dibagi total dananya 200 juta. Kalau ini sama-sama nih ya, sama-sama 5% kita lihat. 5% juga. Ya kan? Dia siap menerima rugi 500.000
dibagi dananya 10 juta. Sedangkan di sini kita bilang reward expectation, ya, istilah sahamnya. Ini 10%. Dari mana? Siap menerima profit 20 juta dibagi 200 juta. Yang ini reward expectation-nya 10% juga. Ya kan? 1 juta dibagi 10 juta. Ya, modal dia nih. Ya. Kan 200 juta. Ya. Yang ini 10 juta. Oke. Kalau begitu, berarti risk versus reward sama dengan 5% dibagi 10%. Atau 1/2. Dapat ya? Sama ini juga. Risk versus reward. Ya, resiko sama imbalan ya. Itu 5% dibagi 10%. Sama. 1/2. Ya. Yang membedakan Bapak Michael ini, dia tidak menggunakan auto order sell cut loss maupun auto order sell profit taking. Jadi dia manual. Jadi dia lebih pasang manual ya. Jadi dia tidak pasang, saya gini aja deh. Dia tidak pasang yang namanya auto order. Ini tergantung aplikasi dari sekuritas ya. Auto order sell, cut loss. Tidak pasang auto order sell profit taking. Ya, dia nggak pasang karena manual. Kalau yang Bu Winnie ya, di Bu Winnie ini dia pasang ya. Pasang auto order karena dia pekerja, karyawan, suka meeting, takutnya nggak punya waktu untuk mengawasi pergerakan harga saham. Dia pasang di harga 1.900 ya. Dia pasang juga di aplikasinya dia atau auto order sell profit taking. Dia kan 2.200. Jadi ibu-ibu lihat ya, bapak-bapak ibu, lihat di sini kan, dia target profitnya 2.200. Ya, dia pasang ya, target profit 2.200. Lalu dia pasang auto order sell cut loss rugi di 1.900. Kan karena dia belinya di harga 2.000 ya. Bayarnya di harga 2.000. Jadi sama ya. Ini 2.000 ya. 2.200, yang ini dia cut loss di 1.900. Sesuai ya. Oke. Ketika perdagangan ya, real nih udah buka marketnya. Harga turun ke 1.900. Dari harga 2.000 ya, harga saham ini drop ke 1.900. Sorry. Jangan 1.900, 1.950 aja. Dari harga 2.000, harga sahamnya ini turun ke 1.950. Artinya kan koreksi 50 poin ya. Nah, sama ini kan karena yang dibeli harga sahamnya sama.
turunnya juga 50. Ya. Set. Unrealized profit, unrealized loss maksudnya. Unrealized loss. Bapak Michael ini berapa? Atau floating loss ya, biasanya kita pakai istilah floating loss. Kenapa floating? Karena belum dilakukan penjualan, jadi masih minus di aplikasi saja. Ya, saya tulis juga unrealized karena belum dijual ya ini ya. Loss, ruginya ini floating loss. Ini berarti kan 2000 dikurangi 1950. Dia kurang 50 ya. Berarti 50 kali 1000 lot. Ya. Ingat, dia beli 1000 lot. Di sini ya 1000 lotnya. Nih, 1000 lot. Ya. Ambil di sini. Kita kalikan 100. Ini artinya dia floating loss-nya itu 5 juta. Sedangkan di sini juga sama ya. 50 dikali berapa lot tadi dia beli? 50 lot. Ya, kali 100. Berarti floating loss-nya dia adalah 250.000. Ya. Ini kan tadi dia beli 50 lot ya. Set. Sini. Ya. Tapi di sini Bu Winnie itu karena harga sahamnya masih di 1950, dia tetap hold. Dalam kasus ini ya, Bu Winnie masih memegang saham itu, hold. Tidak dijual rugi atau tidak cut loss. Sedangkan di Pak Michael ini, kan dia sudah floating loss 5 juta. Takut dia. Aduh, 5 juta mah gede juga ya. Oke lah, gua cut loss. Langsung dia sell. Ya, dia melakukan cut loss. Ya. Ini rugi 5 juta. Padahal teman-teman lihat, dia itu siap menerima loss atau rugi itu 10 juta loh. Ya enggak? Masih floating loss 5 juta, kenapa dia jual? Ya kan? Ini kan dia ruginya 5 juta, kenapa dia jual? Padahal dia siap menerima 10 juta. Artinya, Bapak Michael ini tidak konsisten dengan trading plan yang sudah dia buat. Sedangkan Bu Winnie di sini, ya, teman-teman lihat, Bu Winnie di sini, dia tetap hold. Karena apa? Karena dia siap menerima loss itu 500.000. Ya. Kalau di sini kita lihat, dia masih ruginya 250.000. Jadi dia masih hold. Dia akan cut loss kalau ruginya 500.000. Ini kan dia masih rugi 250.000 di atas di aplikasinya. Jadi belum menyentuh titik cut loss. Istilahnya ya, karena harga sahamnya masih di 1950, bukan di harga 1900, dia tidak melakukan cut loss. Karena kan dia sudah pasang auto order sell cut loss. Lalu saya kasih space lagi, butuh space. Sorry. Ya. Lalu di sesi menjelang sesi penutupan sesi 1 ya, kan tadi namanya Bapak Michael. Ini Bu Winnie. Menjelang penutupan sesi 1 ya,
Harga sahamnya naik ke 2100. Kita lihat menjelang penutupan sesi 1. Kan kalau di bursa ada 2 sesi ya, pagi dan siang. Di sini harga sahamnya naik ke 2100. Jadi dari 1950 menjadi 2100. Artinya Bu Winnie ini yang masih hold sahamnya, dia floating profit ya. Kalau tadi ada istilah floating loss, ini floating profit ya. Jadi laba yang belum direalisasikan karena belum dijual. Itu sebesar 2100 tadi dikurangi 2000. Dia beli harga 2000 ya. Jadi sahamnya naik 100 poin. Dia floating profit sebesar 500.000. Bagaimana caranya Pak? Ini 100 poin dikali 50 lot. Dikali 100. Apakah Bu ini menjual ketika harganya naik ke 2100? Tidak. Karena targetnya dia, ya kan? Target profitnya dia itu 1 juta, bukan 500.000. Karena dia akan sell di harga 2200 ya, sesuai trading plan-nya dia. Sedangkan Bapak Michael menyesal ya. Waduh, sahamnya naik udah gue jual nih ya. Kalau tadi tidak dijual, artinya dia dapat floating profit. Seandainya tidak dijual ya, floating profit 10 juta harusnya. Tadi kan dia jual rugi 5 juta ya. Betul. Karena ketakutan tadi tidak mengikuti trading plan-nya dia. Kan 10 juta ini kan dari 100 dikali 1000 lot ya. Dikali 100. Kalau dia nggak CL tadi, wah dapat 10 juta nih. Gitu. Lalu menjelang penutupan sesi kedua, ya misalkan menjelang 30 menit lah ya, 30 menit sebelum penutupan sesi 2. Sesi 2. Harga sahamnya ini naik ke 2300. Wow, ya kan? Teman-teman ingat ya, tadi belinya di harga 2000. Naik ke 2300. Apa yang dilakukan oleh Bu Winnie? Bu Winnie tadi sudah setting auto order sell profit taking ya, di harga 2200. Artinya ketika harga saham itu mencapai 2200 langsung ke 2300, di 2200 ini langsung otomatis terjual. Karena dia pakai automatic header ya. Otomatis terjual di harga 2200. Jadi dia realize profit ya. Jadi laba yang direalisasikan karena sudah dijual ya. Realize profitnya adalah 1 juta. Ya enggak, 2200 dikurangi 2000 harga belinya. Kan dia dapat 200 poin nih. Jadi 200 ya kan dikali 50 lot dikali 100 ya kan, sama dengan 1 juta gitu. Sedangkan Pak Michael ini wah sudah menyesal sekali, nggak cuma menyesal tapi menyesal sekali. Tadi gue jual rugi 5 juta, pas dijual harga sahamnya naik nih di sesi kedua ya kan. Kalau saya nggak jual, kalau Pak Michael tadi nggak jual, dia floating profitnya 30 juta.
Ya kan? 300 poin dikali 1000 lot, 100. Udah jengkel nih, aduh, mana ini gitu ya. Seandainya nggak cut loss tadi, dapat 30 juta nih hari ini. Lalu 10 menit menjelang penutupan sesi 2, menjelang 10 menit ya ini, penutupan sesi 2, harga sahamnya naik dari 2000 kan, ini kan 2300 ya, maksudnya dari agak awal ya, ke 2350. Jadi dari 2100, 2300, 2350 menjelang penutupan. Kalau Pak Michael ini nggak jual tadi, wah dia floating profitnya gede nih. Ya nggak? Kalau dia tetap hold gitu ya seandainya. Floating profitnya dia 35 juta. Ya nggak? 350 kali 1000 lot kali 100. Sedangkan Bu Winnie, begitu dia tahu bahwa wah harga sahamnya 2350, dia nyesel nggak? Karena dia udah jual di harga 2200 tadi kan. Dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal. Ya. Dia tipikal orang yang selalu be grateful, selalu bersyukur. Be grateful. Dia selalu bersyukur. Karena dia sudah sesuai dengan trading plan-nya dia. Ini yang susah. Ya, saya bilang bahwa ketika kita trading ya, day trading itu tidak gampang untuk melawan diri kita sendiri. Ya. Jadi ini Bu Winnie, karena dia konsisten nih. Pokoknya saya kok sudah sesuai trading plan saya jual. Ya, dia tidak menyesal. Nggak stres orangnya. Ya, tidak boleh greedy. Ya, jadi ini yang membedakan ya orang-orang yang konsisten. Bu Winnie ini adalah salah satu contoh orang yang gambaran yang konsisten dengan trading plan, dengan trading rules-nya. Ya, konsisten dengan trading plan. Ini kebetulan contohnya dia untung ya. Tapi kalau dia rugi pun dia nggak akan menyesal karena dia memang sudah sesuai dengan target dia. Target cut loss-nya berapa? Kalau dia cuan, dia untung, ya udah sesuai dengan trading plan-nya dia. Beda dengan Bapak Michael. Ini dia tidak mengikuti trading plan. Ya, tidak mengikuti trading plan. Bawaannya ya marah, menggerutu, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, ya adik-adik untuk mengikuti trading plan. Ini akan diuji dengan waktu ya. Seperti itu. Sebentar, saya butuh ini satu. Trading plan. Tadi ada gambaran mengenai trading plan ya. Trading plan. Sederhananya begini ya. Kalau mau buat trading plan yang sederhana sekali, ya, ini kode emiten. Emiten itu perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia ya, namanya emiten panggilannya. Kode emitennya tadi apa? Saham A. Misalkan kode emitennya itu gini deh, misalkan saham A kan apa? Empat huruf ya, A B C D gitu ya. Kalau BBRI ya BBRI gitu ya. Ini kode emitennya ini A B C D. Nah, buy-nya tadi di harga berapa? Dia udah buat nih level buy. Oh, buy-nya di harga 2000. Contoh tadi ya. Misalkan gitu. Target profit di berapa? Target profit
di harga 2.200. Cut loss-nya, jual ruginya di berapa? 1.900. Tadi ada risk ya. Risk percentage-nya berapa? 5%. Reward percentage-nya berapa? 10%. Jadi 1:2 ya. Simpelnya seperti ini. Ada juga yang menggunakan begini. Harga buy itu harga penutupan kemarin sore. Ya. Harga penutupan atau close price. Kita biasa singkat pakai C gitu ya. Close. Target profit dia pakai apa? Target profit dia pakai resisten. Atau kita singkat biasanya R. Sedangkan cut loss dia pakai apa? Ya. Ini pakai support, titik support atau S ya. Ini biasanya R ya. Kita singkat R percentage. Ini reward itu RW percentage sama aja. Ya. Seperti itu. Loh Pak, saya masih bingung nih Pak. Kalau pasar buka memang kemarin harga penutupannya 2.000. Pas pasar buka dia langsung 2.050. Nggak dapat dong saya. Karena saya pasangnya di harga 2.000. Pas market dibuka harganya 2.050. Nah, itulah fungsinya namanya metode tangga. Jadi teman-teman ingat ya, kita ada namanya metode tangga. Ya, di sesi-sesi awal ya. Saya sempat share metode tangga. Gunakan metode tangganya untuk buy. Ya kan? Teman-teman bisa pasang nih. Step 1, step 2, step 3. Oke. Kita pasang di harga 2.000. Ini harga close ya, kemarin sore. Supaya saya dapat di harga itu berapa? 2.050 saya udah pasang. Kalau dia turun, saya siap beli Pak di harga 10 misalkan 10. Bentar, ini saya kurang jelas ya. Ini kan 2.050 dia bersedia beli, harga 2.000 dia beli gitu ya. Yang ini dia misalkan siap beli di harga 1980 karena dia kartusnya di 1.900 ya. Jadi udah pasang di 3 step ini. Seandainya harga saham itu pas market buka di 2050 dia dapat nih berapa lot, misalkan dia udah pasang berapa lot gitu ya. Baik, misalkan ini kita buat gini aja. Seandainya ini dia pasang 5 lot. Ini 10 lot. Ini 15 lot. Ini piramida ya, masih ingat ya, saya terangkan. Struktur piramida makin ke bawah makin gede. Ini. Nah, ini piramida. Jadi ketika market buka terus harganya turun ke 1980, dia dapat langsung otomatis 15 lot. Kalau Anda manual bagaimana? Ya udah, kalau manual Anda lihat tuh, cepet-cepetan tuh, gerak cepat kita bilang. Ketika harga turun 1990, pas saya takut nggak dapat, pasang 1980. Dapatlah 15 lot. Ya. Seperti itu. Pak, tapi ada juga yang pakai TP1, TP2 gitu ya. Ini juga biasa teman-teman analis yang lain pakai TP nama istilahnya. Pakai hijau deh. TP gitu ya. Ada analis yang lain pakai gini Pak, TP1, target profit kedua, ada pakai cut loss ya. Kita bilang misalkan support S1, S2 gitu ya. Ada ya seperti itu. Jadi itu tergantung masing-masing analis saham ya. Sorry kok pakai merah. Tergantung masing-masing analis sahamnya mau seperti apa. Tapi kalau simpelnya ya gini aja ya, yang format sederhana ini. Ini yang basic sekali, yang gampang di teman-teman pelajari. Ya ada R, ini ada RW gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini juga. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Misalkan nih
TP1-nya itu kan tadi TP1 2200. Dia buat TP2-nya 2400. Jadi dia masih hold ketika harga sahamnya di 2200 dia nggak mau sell, ya nggak mau profit taking, dia tunggu sampai 2400 boleh. Atau begitu menyentuh 2200 dia cuman jual misalkan 80%, dia masih hold 20%, ya sell, ya profit taking, sell 80%, masih hold, ya 20%. Begitu harga sahamnya 2400 ini menyentuh, dia sell yang di sini. Langsung dia sell 20%. Jadi dia nggak punya lagi saham ABCD. Bisa begitu. Atau misalkan S1 ini. S1 kan 1900 tuh. Nah, dia siap sampai 1800 S2-nya. Misalkan begitu. Boleh. Jadi masing-masing punya apa ya. Kalau dia 1900, saya sell misalkan 80%. Tapi dia masih hold 20%. Begitu dia menyentuh 1800 dia full sell yang 20% ini. Di sell. Jadi masing-masing bisa beda-beda ya. Jadi nanti nih rig-nya ada rig 1, reward 1, begitu juga sampai ke kanan. Itu yang trading plan ya. Jadi dengan e-learning sesi 1 money management ini ya, teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya, apa itu risk and reward, apa itu posisi resisten, apa itu support, apa itu close harga penutupan, metode tangga itu seperti apa ya.